Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Malia Eliana, mahasiswa Magister Sains Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Peran Broad and Ambiguous Teori secara eksperimental, orientasi khas membangun kompetensi khusus mahasiswa. Saya hormati dosen pembimbing dan dosen penguji yang hadir pada kali ini. Adapun outline presentasi saya hari ini dibuka oleh introduction, kemudian disusul oleh literature review, kemudian metodologi dari penelitian, yang terakhir adalah hasil dan konklusi atau kesimpulan. Nah, peneliti menyadari bahwasanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini secara konstan nanti akan mempengaruhi profesi para guru. Di dalam penelitian ini, seperti yang disebutkan pada judul bahwasanya orientasi mempengaruhi kompetensi. Nah, di mana eh, para guru ini nanti dituntut mengembangkan knowledge dan kompetensi yang mereka miliki sesuai dengan penelitian Iparasan et al. Dan 2020. Kemudian eh, mereka juga diharapkan dapat berintegrasi dengan baik dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga nantinya akan atau mampu meningkatkan performance atau hasil belajar dari peserta didik dalam bentuk student achievement seperti pada penelitian PNIR 2015, PNIR 2015. Nah, penelitian ini seperti yang saya sebutkan nanti akan menginvestigasi bagaimana sebenarnya orientasi mahasiswa mempengaruhi kompetensi yang mereka miliki, seperti penelitian Pereira et al. 2022 dan West 2023. Selain fokus pada bagaimana orientasi mempengaruhi kompetensi, penelitian ini juga nanti akan meneliti bagaimana sebenarnya emosi positif yang dibawa oleh teori Broden and Bill uh, akan mempengaruhi kognitif mahasiswa tersebut. Kemudian nanti yang berkonsekuensi terhadap hasil belajar yang mereka miliki. Nah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus atau berdiri pada uh, emosi positif atau positive emotion. Berbeda dengan penelitian lain yang fokus kepada emosi negatif seperti technostres. Nah, maka pertanyaan penelitian yang muncul pada tesis kali ini adalah apakah ada pengaruh orientasi atau orientasi khas terhadap kompetensi spesifik yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan akuntansi. Kemudian yang kedua, apakah ada pengaruh positive emotion atau emosi positif terhadap hasil belajar mahasiswa itu sendiri. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwasanya benar ada pengaruh dari orientasi yang khas tadi terhadap kompetensi yang spesifik. Kemudian yang kedua, membuktikan secara empiris adanya pengaruh dari emosi positif terhadap hasil belajar atau student achievement mahasiswa. Nah, motivasi dari penelitian ini sendiri adalah untuk menginvestigasi apakah tipikal orientasi mahasiswa ini mempengaruhi kompetensi mereka secara spesifik atau tidak. Kemudian peneliti ingin melihat bagaimana urgensi atau urgensi lain dari penelitian ini untuk memberikan evidence atau bukti kepada para pembaca bahwasanya positive emotion ini berpengaruh terhadap achievement para mahasiswa dengan menggunakan teori Broden and Bill sebagai critical reasoning atas orientasi dan kompetensi yang dibangun pada penelitian kali ini. Nah, hipotesis yang dibangun pada penelitian ini adalah nantinya orientasi akan diukur secara agregat yang bermuara pada pengaruh yang diberikan kepada kompetensi yang diukur. Kemudian nanti orientasi ini dijelaskan bahwasanya orientasi ini dibedakan karena adanya cognitive endowment yang dimiliki oleh individu sebelumnya. Selain itu, positive emotion di dalam penelitian ini menjabarkan bahwasanya fungsi dari emosi positif nanti akan mempengaruhi kognitif dari mahasiswa. Nah, peran Broden and Bill yang dimasukkan di sini adalah peran untuk memperluas dan membangun kognitif dari sisi individu yang nantinya akan berpengaruh kepada sumber daya fisik, intelektual, dan sosial yang dimiliki oleh individu sesuai dengan penelitian Sadaugi dan Hejazi 2021 dan Sri Widarmaneni
2022. Nah, maka muncul hipotesis satu dan dua pada penelitian ini. Hipotesis pertama mengungkapkan bahwasanya orientasi mahasiswa ini berbeda pada learning teaching, profesional, technical issue, personal, and social orientation. Maksudnya adalah pada penelitian kali ini peneliti mengasumsikan bahwasanya mahasiswa atau individu yang masuk dalam subjek penelitian ini nanti akan lebih banyak, lebih fokus pada orientasi learning teaching dibandingkan orientasi yang lainnya karena mereka adalah pelajar seperti itu diasumsikan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mahasiswa bersifat diskrit dalam kompetensi desain, profisiensi, exertion, dan ethics. Nah, eh, peneliti menyadari bahwasanya setiap individu ini punya orientasi dan kompetensi yang berbeda dan hal ini berbeda berdasarkan kognitif atau kondisi kognitif yang mereka miliki. Oleh karena itu, muncul hipotesis pertama dan kedua. Kemudian untuk hipotesis ketiga, berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwasanya dijelaskan hubungan antara setiap orientasi dan kompetensi ini didukung oleh cognitive endowment yang mereka miliki sebelumnya. Jadi ini nanti akan bermuara pada kompetensi yang lebih spesifik, sehingga peneliti mengembangkan hipotesis ketiga, yaitu mahasiswa dengan orientasi learning teaching, kemudian orientasi profesional, technical issue, dan personal sosial yang ditreatment dengan positive emotion ini akan memperoleh prestasi yang lebih tinggi pada kelompoknya masing-masing. Misalnya desain, profesiensi, exertion, ethics, dan assertion dan ethics dibandingkan kompetensi lainnya. Maksudnya adalah mahasiswa, contoh misal mahasiswa yang memiliki kompetensi learning teaching, dia akan lebih fokus pada kompetensi yang dimiliki yaitu pada kompetensi desain. Begitu juga selanjutnya yang memiliki orientasi profesional akan lebih fokus pada kompetensi profisiensi dibandingkan kompetensi yang lainnya. Nah, tesis ini selanjutnya nanti akan memberikan gambaran bagaimana hubungan yang lebih kuat antara orientasi dan kompetensi yang dipengaruhi oleh positive emotion. Dengan kata lain, mahasiswa yang mendapatkan treatment atau perlakuan positive emotion ini nanti akan mendapat hasil belajar yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak ditreatment dengan positive emotion. Maka hipotesis yang muncul pada hipotesis 4 adalah mahasiswa dengan orientasi learning teaching sampai dengan orientasi personal and social orientation ini akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan perlakuan positive emotion. Nah, adapun metodologi dari penelitian kali ini adalah penelitian ini menerapkan desain eksperimen between subject 4x4, maksudnya adalah setiap subjek itu akan mendapatkan kesempatan satu kali untuk menyelesaikan penelitian sampai dengan akhir sesuai dengan yang ada sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Sri Widarmaneli et al. 2022. Karena ini between subject berarti nanti subjek dari penelitian ini akan mendapatkan satu perlakuan seperti itu. Kemudian mereka nanti akan melalui sejumlah pertanyaan maksudnya adalah menjawab sejumlah pertanyaan yang akan mengantarkan mereka pada kelompok orientasi dan kompetensi. Kemudian setelah mereka terkelompok berdasarkan orientasi dan kompetensi, nantinya mereka akan mengerjakan penugasan sebagai tolak ukur untuk melihat perbandingan eh, apakah hasil belajar mereka lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti itu. Kemudian materi yang digunakan untuk penelitian ini dalam dalam hal penugasan adalah materi akuntansi, materi pembelajaran akuntansi tentunya yaitu yang diperoleh dari Intermediate Accounting dari buku Giso et al. 2019. Nah, penelitian ini mengadopsi materi merchandising cycle yang selanjutnya nanti akan dibagi beberapa section atau bagian soal.
Kemudian untuk mengukur variabel, seperti yang saya sebutkan, orientasi dan kompetensi ini diukur dengan menggunakan item kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin. Skala 1 untuk menyatakan sangat setuju, kemudian skala 5 menyatakan skala 1 menyatakan sangat tidak setuju, dan kemudian skala 5 menyatakan sangat setuju. Kemudian untuk ukuran orientasi dan kompetensi ini menjadi ukuran awal untuk mengelompokkan individu tersebut sesuai dengan orientasi dan kompetensi yang mereka miliki. Kemudian untuk student achievement ini sendiri, ini merupakan konsekuensi yang muncul apabila partisipan telah selesai mengerjakan penugasan dalam eksperimen kali ini. Kemudian disimulasikan dengan soal materi akuntansi terdiri dari 4 pertanyaan, kemudian kalau salah itu diberi poin 1, kalau benar, kalau salah diberi poin 0, kalau benar diberi poin 1. Kemudian untuk mengumpulkan data, peneliti membuat janji untuk menyediakan surat izin untuk mengunjungi beberapa universitas dan meminta mahasiswa jurusan pendidikan akuntansi untuk berpartisipasi dalam penelitian melalui situs eksperimen yang disediakan atau yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Kemudian secara random ini nanti akan mengelompokkan mereka terhadap kelompok eksperimen atau tidak, seperti itu. Apakah nanti di treatment positif atau tidak. Kemudian sebelum menghadapi materi tentunya nanti mereka harus mengisi data diri sesuai dengan yang disediakan oleh peneliti. Nah, prosedur dari penelitian ini mengharuskan peserta untuk menjawab 4 pertanyaan pilihan berganda dan esai untuk mengukur bagaimana tingkat hasil dari belajar setiap partisipan selama proses penugasan. Kemudian untuk transformasi data, seperti yang saya sebutkan bahwa saya menggunakan skala Likert 5 poin untuk soal yang dikerjakan ini, pembobotannya ini ditentukan berdasarkan jawaban benar dan salah. Sebagai contoh soal dengan kode LT, maksudnya adalah learning teaching, design, 7 maksudnya adalah memiliki 7 jawaban yang benar dan 3 jawaban yang salah. 4 kelompok soal ini tadi sebenarnya adalah 4 kelompok soal pilihan berganda dan esai. Jadi nanti total untuk pertanyaan jawab itu ada 10 seperti itu. Kemudian ketika memilih pilihan benar maka diberi nilai 1. Kemudian ketika memilih pilihan salah maka akan dikasih skor 0. Nah, ketika tidak memilih atau tidak mengisi juga akan diberikan skor 0. Nah, pengujian yang dilakukan yang pertama adalah menguji validitas reliabilitas dari pertanyaan, setiap poin pertanyaan yang diberikan kepada para subjek dalam penelitian kali ini, para partisipan. Sehingga sebelum dilemparkan kepada partisipan, maka sebelumnya uji validitas dan reliabilitas dari pertanyaan atau item kuesioner. Kemudian yang selanjutnya adalah menguji hipotesis dari penelitian untuk melihat apakah hipotesis pada penelitian ini terjawab, apakah asumsi yang diberikan oleh peneliti terjawab atau tidak. Nah, untuk hasil dari penelitian ini, nah, uji statistik deskriptif tabel ini menjelaskan tentang bagaimana persebaran jumlah peserta, bagaimana nilai rata-rata standar deviasi dari setiap sel. Nah, pada penelitian ini ada 16 sel dari penelitian, ada 16 sel di dalam matriks penelitian. Nah, untuk total jumlah partisipan yang termasuk dalam penelitian ini ada 206 partisipan. Nah, ini terbagi di dalam 16 sel dengan 4 orientasi dan 4 kompetensi dengan 2 kelompok yang ditreatment dan kelompok tidak ditreatment. Nantinya sebenarnya data ini tidak normal karena pertama persebaran datanya tidak sama antara satu tabel dengan tabel lain. Selain itu, jika dilihat jumlah partisipan di tiap selnya itu kurang dari 30, bahkan jauh dari 30. Jadi hal ini karena jumlah sel yang sangat banyak, kemudian keterbatasan peneliti juga untuk mengumpulkan partisipan yang begitu banyak. Nah,
Selanjutnya untuk uji validitas bisa dilihat item kuesionernya sudah sesuai atau sudah memenuhi untuk dikatakan valid. Nah, ini saya hanya mengumpulkan beberapa item saja, tidak semua karena termasuk banyak 50-an pertanyaan atau item dalam pertanyaan kuesioner sehingga saya hanya mengambil beberapa sampel saja dari orientasi dan kompetensi. Nah, bisa dilihat bahwasanya lebih dari nilai dari validitas itu lebih dari eh, yang diharapkan. Jika nilai dari R tabelnya 0,361, maka kita bisa lihat bahwasanya R hitungnya 0,728. Maka tentu itemnya dikatakan valid seperti itu. Sampai dengan kalau dilihat pada pada kelompok orientasi dan kompetensi, di kelompok kompetensi juga seperti itu. Nilainya lebih dari 0,361, lebih dari nilai R tabel seperti itu. Kemudian untuk uji reliabilitas, variabel orientasi dan kompetensi juga memenuhi standar yang telah ditentukan. Nilai Cronbach alpha pada variabel orientasi dan kompetensi yaitu orientasi 0,964, kompetensi 0,936. Maka dikatakan item sudah reliable. Nah, untuk hipotesis pertama, sebagai informasi, hipotesis ini terjawab karena nilai dari P itu lebih dari 0,05 atau sebesar 0,435. Nah, ini tentu lebih dari nilai yang ditetapkan sehingga hipotesis satu terdukung. Nah, apa bunyi dari hipotesis satu? Hipotesis satu mengatakan bahwa orientasi mahasiswa ini berbeda pada learning teaching, profesional, technical issue, dan personal and social orientation. Nah, bisa dilihat pada tabel bahwasanya nilainya lebih dari 0,05 yaitu 0,435. Nah, untuk jumlah dari eh, setiap kelompok orientasi mungkin bisa dilihat lebih dari 30. Di learning teaching ada 53, di profesional ada 37, di technical issue ada 49 orang, dan kemudian personal and social orientation itu ada 67 orang. Nah, namun ini nanti akan terpecah menjadi kelompok kompetensi masing-masing, sehingga kenapa datanya menjadi tidak. eh, Kenapa datanya menggunakan Kruskal Wallis di sini? Karena tentunya data yang sangat kecil dan persebaran datanya itu tidak sama antara satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, kemudian untuk uji hipotesis yang kedua disebutkan bahwasanya kompetensi mahasiswa ini bersifat diskrit dalam kompetensi desain, profisiensi, exertion, dan ethics. Nah, nilai signifikansi uh, yang diperoleh pada penelitian ini yaitu sebesar 0,361 dan nilai ini lagi-lagi lebih besar dari dari nilai signifikansi yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini terjawab. Nah, untuk hipotesis ketiga, eh, yang dilemparkan oleh peneliti bahwasanya mahasiswa dengan orientasi learning teaching, profesional, technical issue, personal social orientation, yang treatment dengan emosi positif ini akan memperoleh prestasi lebih tinggi dalam desain, profisiensi, exertion, dan etik dibanding kompetensi yang lainnya. Nah, hipotesis tiga ini dibuktikan dengan nilai signifikansi detail dari kompetensi yang tidak lebih dari 0,05 atau 5%. Jadi hasil statistik ini menunjukkan nilai signifikansi berturut-turut yaitu desain 0,036, profisiensi 0,05, exertion 0,039 dan ethics gitu. Kemudian untuk uji hipotesis yang keempat nanti akan membandingkan eh, bagaimana kompetensi pada sel yang dieksperimenkan dengan yang tidak dieksperimenkan. Artinya misalnya dia memiliki kompetensi desain eh, dengan orientasi learning teaching, maka orang-orang yang memiliki orientasi learning teaching dan kompetensi desain ini akan dibandingkan dengan orang-orang yang berada pada kelompok learning teaching
dan kompetensi desain, tetapi tidak ditreatment dengan positive emotion. Kemudian orang dengan orientasi profesional dan kompetensi profisiensi pada kelompok eksperimen akan dibandingkan dengan orang dengan orientasi dan kompetensi yang sama, tetapi tidak ditreatment dengan positive emotion. Nah, hasilnya bisa dilihat bahwasanya nilai signifikansi dari tiap orientasi dan kompetensi dengan yang ditreatment dengan positive emotion dengan tidak itu memiliki signifikansi yang kurang dari 0,05 sehingga hipotesis keempat ini terdukung. Untuk orientasi learning teaching dan design lihat nilai signifikansi itu 0,00017, kemudian untuk yang profesional dengan kompetensi profisiensi itu 0,02478, sampai dengan personal and social orientation dengan kompetensi etik itu 0,017. Nah, maka penelitian ini menjawab bahwasanya orang yang diterima dengan positive emotion itu punya perbedaan yang signifikan dengan orang-orang yang tidak diterima dengan positive emotion. Nah, adapun conclusion atau kesimpulan dari penelitian ini, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya mahasiswa yang mendapatkan treatment emosi positif pada kompetensi desain, profisiensi, exertion, dan ethics ini memperoleh student achievement atau hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan treatment positif emotion atau emosi positif. Kemudian implikasi dari penelitian ini yang pertama adalah secara teoritis, emosi positif ini mempengaruhi kognitif mahasiswa sehingga nanti akan memperluas dan membangun sumber daya intelektual mereka. Kemudian secara praktis dilihat bahwasanya pengaruh dari memperluas dan membangun sumber daya intelektual ini akan berefek pada sumber daya fisik, yaitu achievement atau hasil belajar yang mereka peroleh pada proses pembelajaran. Kemudian keterbatasan dari penelitian ini adalah pertama, peneliti mengelompokkan individu itu berdasarkan kuesioner, sehingga eh, ini akan sangat beragam dan tidak menyajikan berdasarkan case yang lebih spesifik karena keterbatasan dari penelitian. Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa memberikan case sesuai dengan kelompoknya. Misal kelompok orientasi itu ada case masing-masing, kemudian kelompok orientasi dengan 4 kelompok ini diberikan case yang beda-beda sehingga lebih spesifik dibandingkan hanya memberikan kuesioner saja. Kemudian untuk keterbatasan selanjutnya adalah peneliti ini hanya menyertakan sejumlah pertanyaan dan penugasan yang sangat sederhana, belum menggunakan model eksperimen yang mendalam, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi, sehingga ini nanti juga bisa digali jauh lebih dalam oleh peneliti selanjutnya yang mungkin lebih bisa eh, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti itu. Kemudian penelitian ini tidak menggunakan eksperimen lapangan sehingga ada keterbatasan peneliti untuk memantau kondisi kelas secara langsung. Nah, terima kasih atas kesempatan presentasi kali ini. Maaf kalau ada kekurangan dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.